sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Lili, saya juga sehat. Oh ya Ibu Lili, seminggu yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Ibu mengenai tugas saya pada program pendidikan guru penggerak, khususnya di modul 2.3, di mana saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi akademik terhadap rekan sejawat saya. Dan alhamdulillah kemarin Bu Lili sudah bersedia untuk saya supervisi akademik, di mana kegiatan supervisi akademik ini ada 3 tahapan yang akan kita lakukan. Yang pertama yaitu tahap praobservasi, yang kedua tahap observasi, dan yang ketiga tahap pasca observasi. Nah, pada pagi hari ini kita akan melakukan tahapan praobservasi. Di tahapan ini tentunya kita akan berdiskusi, bertukar pikiran terkait rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Lili pada supervisi akademik besok. Tentunya dari diskusi kali ini ada harapan yang akan Bu Lili sampaikan. Kira-kira harapan apa dalam diskusi ini yang ingin diharapkan oleh Bu Lili? Tentunya saya sangat senang sekali Bruno, Ibu bisa meluangkan waktu untuk kita berdiskusi. Saya merasa dengan kita berdiskusi dapat meningkatkan kemampuan saya dalam proses pembelajaran agar dapat meningkat. Dan rencananya hari ini saya akan berdiskusi mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan dilakukan pada supervisi akademik besok. Ya, sama-sama ya Bu Lili ya. Jadi kita akan berdiskusi terkait persiapan supervisi besok. Kalau boleh tahu, materi apa yang akan Ibu sampaikan untuk kegiatan besok? Untuk besok rencananya saya akan menyampaikan materi tentang kosakata dalam peristiwa siang dan malam. Selain itu juga tentang mengukur panjang benda menggunakan satuan tidak baku. Oh begitu ya Bu Lili. Jadi materi yang akan disampaikan tentang kosakata dalam peristiwa siang dan malam dan mengukur panjang benda dengan satuan tidak baku. Kalau begitu berarti akan ada tujuan pembelajaran yang ingin disampaikan oleh Bu Lili tentunya ya. Kira-kira tujuan pembelajarannya apa Bu Lili? Iya Bu, tujuan pembelajaran yang akan dilakukan besok diantaranya yaitu siswa dapat menentukan kosakata dalam peristiwa siang dan malam dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa dapat menemukan kosakata dalam peristiwa siang dan malam dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat mengukur panjang benda menggunakan satuan tidak baku dengan benar. Kemudian yang keempat, siswa dapat membandingkan panjang benda yang diukur dengan benar. Kemudian yang terakhir, siswa dapat mengurutkan panjang benda dari yang terpendek hingga yang terpanjang dengan benar. Oh iya Bu, berarti tadi ada 5 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran besok ya Bu. Dari kelima tujuan pembelajaran tersebut tentu ada keinginan yang ingin dikembangkan oleh Bu Lili. Apa yang ingin dikembangkan? Dari kelima tujuan pembelajaran tersebut tentunya saya ingin mengembangkan kemampuan murid sesuai dengan gaya belajar anak. Misalnya ada anak yang belajarnya tipe visual, mereka dapat belajar dengan cara mengamati. Kemudian ada anak yang belajarnya tipe auditory, mereka dapat mendengarkan penjelasan maupun video yang saya tayangkan. Sedangkan anak yang belajarnya tipe kinestetik, mereka dapat praktik langsung dengan cara mengukur benda-benda menggunakan satuan tidak baku. Wah, hebat ya. Jadi Bu Lili ingin mengembangkan kemampuan anak berdasarkan gaya belajar anak dari kelas 1 besok ya. Selanjutnya, apa saja yang sudah Ibu persiapkan dalam kegiatan supervisi besok, khususnya di tahap observasi ini?
Yang sudah saya persiapkan untuk besok yaitu ada RPP Bu. Seperti ini Bu, RPP dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi sesuai yang sudah pernah Bu Retno bimbing pada waktu lalu. Saya juga sudah cantumkan KSE sesuai bimbingan Ibu sebelumnya. Iya, setelah saya lihat memang sudah lengkap sekali nih Bu Lili. Alhamdulillah ya Bu Lili ya. RPP-nya sudah RPP berdiferensiasi terintegrasi dengan KSE ya. Selain itu juga saya sudah mempersiapkan LKPD beserta PowerPoint-nya untuk menunjang belajar anak agar anak semakin memahami materi yang saya sampaikan. Saya juga sudah mempersiapkan instrumen penilaian beserta lembar evaluasinya Bu. Oh iya Bu Lili, alhamdulillah ternyata Bu Lili ini semangat sekali ya untuk persiapan supervisi akademik besok. Alhamdulillah saya senang sekali Bu Lili karena persiapan Bu Lili sungguh luar biasa. Sudah ada RPP yang sudah berintegrasi dengan KSE ya, dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan juga lengkap, sudah ada LKPD, sudah ada instrumen penilaiannya. Ternyata lengkap sekali yang sudah disiapkan oleh Bu Lili. Untuk itu Bu Lili, karena sudah lengkap seperti ini, kira-kira untuk pembelajaran besok strategi apa yang akan digunakan oleh Bu Lili? Strateginya seperti awal yang sudah saya sampaikan, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Saya ingin menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Dan kebetulan setelah saya lakukan asesmen awal, itu kebutuhan belajar anak kelas 1 itu ada yang saya belajarnya auditori, visual, kinestetik, dan sesuai bimbingan Bu Retno pada waktu itu, saya ingin menerapkannya pada kegiatan supervisi akademik besok Bu. Wah, sungguh semangat sekali ya Bu Lili ya. Saya sangat senang sekali, pengen segera Bu Lili untuk melihat pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Lili besok. Tapi dari persiapan Bu Lili yang sudah luar biasa sekali itu, apakah ada yang ingin ditambahkan dari kegiatan besok Bu Lili? Dalam pembelajaran yang sudah saya susun semuanya tadi, itu masih ada satu yang menjadi kekhawatiran saya sebenarnya Bu. Jadi walaupun persiapan Bu Lili sudah luar biasa dan menurut saya itu sudah sangat matang ya persiapannya, karena begitu banyak perlengkapan yang sudah disiapkan, sudah baguslah ya untuk pembelajaran besok. Tapi masih ada kekhawatiran yang dirasakan oleh Bu Lili. Kira-kira apa sih yang menyebabkan Bu Lili memiliki rasa khawatir terhadap pembelajaran yang akan dilakukan besok? Jadi begini Bu Retno, pembelajaran berdiferensiasi itu kan akan saya kelompokkan berdasarkan gaya belajar anak. Tetapi seperti yang telah saya ketahui sebelumnya, anak kelas 1 itu kan biasanya kalau duduk ya pengennya dengan anak yang biasanya duduk bareng. Nah, kalau nanti tiba-tiba saya kelompokkan mereka dengan anak yang lain yang tidak sesuai keinginan mereka, maka yang saya khawatirkan atau takutkan yaitu mereka tidak mau atau bahkan menangis, tidak mau belajar. Jadi Bu Lili itu khawatir dengan anak, bagaimana mengkondisikan anak ya. Untuk itu biar rasa khawatir itu tidak terjadi, kira-kira apa sih yang akan dilakukan Bu Lili? Saya akan mencoba melakukan asesmen awal terlebih dahulu dengan meminta bantuan orang tua murid untuk mengetahui gaya belajar anaknya. Selain itu juga saya akan bertanya langsung kepada anak tersebut serta menjelaskan posisi duduk yang akan saya terapkan pada pembelajaran besok. Dengan cara itu mungkin anak akan lebih bisa menerima dan tentunya akan ada persiapan dalam diri anak agar mau duduk sesuai dengan posisi pada kegiatan supervisi besok.
luar biasa sekali ya Bu Lilin ya. Jadi walaupun punya rasa khawatir tentang gaya belajar anak harus duduk sesuai dengan posisi duduknya, karena gaya belajarnya ada yang auditori, visual, kinestetik, tapi rasa khawatir itu mungkin akan diatasi karena Ibu Lili itu sudah menemukan solusi ya, sudah mau menemukan solusi untuk dilakukannya besok. Menurut saya itu cara meminimalisir ya kekhawatiran yang dirasakan oleh Bu Lili sebelum pembelajaran besok dilakukan. Kira-kira kapan nih langkah tersebut akan dilakukan oleh Bu Lili? Tentunya langsung hari ini juga Bu, saya akan melakukannya setelah jam istirahat ini selesai. Kebetulan kemarin juga sudah menghubungi orang tua murid melalui grup WA agar orang tua murid bisa hadir ke sekolahan sekaligus menjemput putra-putrinya serta untuk membantu saya mengetahui gaya belajar anak-anak mereka sehingga saya bisa menerapkan posisi duduk yang tepat sesuai dengan gaya belajar anaknya agar kegiatan supervisi akademik besok bisa berjalan dengan lancar. Biasa sekali Bu Lili ya. Meskipun mempunyai rasa kekhawatiran terhadap pembelajaran yang akan dilakukan besok, tapi Bu Lili itu langsung cepat tanggap untuk mengatasinya agar kegiatan supervisi besok itu bisa berjalan lancar. Tapi kira-kira apa sih komitmen Bu Lili untuk kedepannya? Tentunya saya akan menerapkan pembelajaran sesuai dengan RPP yang sudah saya siapkan besok. Selain itu, pembelajaran ini tidak hanya saat ada kegiatan supervisi akademik besok saja, tetapi saya akan komitmen untuk menerapkan pembelajaran seperti ini pada pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Jadi Bu Lili tidak hanya pembelajaran pada saat supervisi besok, tapi benar-benar mau menerapkan pembelajaran itu ke pembelajaran yang berikut-berikutnya ya Bu Lili ya. Jadi untuk kegiatan supervisi besok Bu Lili juga akan melakukan sesuai yang ada di RPP juga ya. Untuk itu Bu Lili, pertanyaan selanjutnya ya untuk Bu Lili. Dari kita sudah percakapan dari pagi tadi ya, kira-kira apa sih yang dapat disimpulkan dari percakapan kita? Jadi kesimpulannya Bu, pada pembelajaran besok saya akan melakukan pembelajaran dengan menerapkan materi tentang kosakata dalam peristiwa siang dan malam serta mengukur panjang benda menggunakan satuan tidak baku. Selain itu saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi KSE, di mana pembelajaran akan dimulai dengan melakukan asesmen awal untuk mengetahui kebutuhan belajar atau gaya belajar anak, yaitu saya meminta bantuan melalui orang tua murid agar mereka dapat menginformasikan tentang gaya belajar anaknya sehingga besok saya bisa menerapkan kelompok atau posisi duduk yang sesuai dengan gaya belajarnya. Kemudian persiapan lain yaitu tentunya RPP yang sudah saya buat Bu, dan juga ada PowerPoint sebagai medianya. Kemudian ada lembar kerja peserta didik untuk kegiatan pembelajaran peserta didik dan juga ada instrumen penilaian untuk membantu penilaian dalam proses pembelajaran. Selain itu ada lembar atau soal evaluasi untuk mengetahui seberapa besar tingkat pemahaman murid terhadap materi yang sudah saya sampaikan. Salut sekali saya sama Bu Lili ya. Sampai awal Bu Lili bisa menyimpulkannya dengan luar biasa sekali ya. Namun terasa begitu cepat ini Bu Lili ya. Padahal sih sudah dari pagi ya kita bercakap-cakap, tapi nggak terasa ya Bu Lili ya. Udah di ujung waktu. Tapi ini ada pertanyaan yang terakhir untuk Bu Lili ya. Bagaimana perasaan Bu Lili setelah Bu Lili itu melakukan percakapan dengan saya untuk kegiatan supervisi besok? Tentunya sih saya sangat senang sekali ya Bu Retno, karena
saya dapat berbagi cerita dengan Ibu untuk menyampaikan apa saja persiapan yang akan saya lakukan untuk belajar besok. Selain itu saya juga dapat menyampaikan rasa kekhawatiran saya ya yang akan saya lakukan gitu Bu. Jadi saya benar-benar sangat berterima kasih kepada Ibu gitu. Sama-sama Bu Lili, saya juga merasa senang bisa diskusi bareng Bu Lili ya. Saya terima kasih sekali, saya ucapkan Bu Lili sudah mau bersedia berdiskusi dengan saya. Mungkin ada perkataan yang kurang berkenan di hati Bu Lili, saya mohon maaf. Saya akhiri ya Bu Lili ya diskusi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum